Sudah diduga data penerima PKH dan BPNT serta BPJS gratis yang sekarang tidak lagi digunakan di tahun 2025. Apakah penerima bansos di tahun 2024 ini adalah terakhir menerima di bulan Desember 2024? Ini Menteri Sosial menyebut bahwa DTC akan menjadi pedoman tunggal dalam menentukan penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia. Nah, jika saja data DTKS yang selama ini digunakan sebagai basis data penerima PKH BPNT, bantuan KIS gratis dan bantuan KIP, bagaimana nasib para KPM di tahun 2025 ini? Simak informasi lengkapnya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah penyaluran di bulan ini terus saja disalurkan bantuan PKH dan BPNT menggunakan kartu KKS. Dan saat ini giliran penyaluran bantuan sosial di PT Pos yang maraknya dan terlihat di titik-titik lokasi penyaluran petugas pos. Baik yang disalurkan di kantor pos, penyaluran komunitasnya di balai desa maupun penyaluran dengan kunjungan langsung ke KPM yang memiliki keterbatasan fisik seperti lansia dan disabilitas. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, akhir-akhir ini banyak KPM yang bertanya data baru, jangan-jangan tidak lagi menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT di masa-masa datang. Nah, meskipun program bantuan sosial atau bansos di Indonesia akan terus berlanjut pada tahun 2025 ini, seiring dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, di bawah arahannya pemerintah berkomitmen untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan aktivitas bantuan sosial agar lebih banyak keluarga miskin dan rentan dapat merasakan manfaatnya. Nah, program-program seperti bantuan pangan non-tunai, bantuan pangan tunai atau PKH, dan bantuan langsung tunai masih dilanjutkan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi rakyat. Namun yang berbeda dalam hal ini, yang digunakan selama ini tidak lagi menggunakan data DTKS milik Kementerian Sosial. Salah satunya hal yang penting seiring menjadi pertanyaan adalah perubahan dalam penggunaan sumber data yang akan dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial pada tahun 2025 ini. Sebagaimana penjelasan Menteri Sosial yang dilakukan saat dialog dengan pendamping sosial di sebuah kesempatan, dalam sebuah video yang beredar, ya sahabat-sahabat, kita saksikan sama-sama penjelasan Menteri Sosial terkait dengan penggunaan data penerima bantuan sosial yang akan digunakan di tahun mendatang, yang akhirnya nanti menjadi data tunggal atau data tunggal terpadu sosial. Nah, jadi tidak di TKS lagi, sudah tidak data tunggal terpadu sosial ekonomi. Itu yang akan jadi pedoman semua pedoman. Namanya nanti bisa berubah. Tunggu saat Pepresnya, tapi ini nanti menjadi data tunggal. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, jadi nanti datanya sama yang digunakan oleh lembaga kementerian maupun oleh daerah. Yang sama hanya satu, tidak berbeda-beda lagi, hanya satu. Nanti ini kalau sudah selesai akan dikembalikan ke Kementerian Sosial. Setelah itu kita akan ada penggunaan data dan updating. Nah, yang saya minta sahabat-sahabat semua, pendamping itu membantu untuk updating ini. Kita tahu data-data itu dinamis. Yang wafat ada yang pindah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas ekonominya, dinamis sekali. Maka nanti saya harapkan sahabat-sahabat bisa ikut membantu mengoreksi biar bantuan program kita tepat sasaran. Nah, selama ini banyak keluhan nih di mana program dan bantuan kita itu tidak tepat sasaran. Bahkan yang menerima orang-orang yang tidak layak atau tidak berhak. Maka oleh itu pendamping harus bisa memberikan informasi, memberikan koreksi, memberikan juga masukan-masukan. Dan caranya bagaimana? Lewat cek bansos. Jadi jangan sumber penggunaan data bansos seperti PKH, BPNT, PBI, dan bansos pemerintah lainnya. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, pedoman Menteri Sosial berharap menyatukan data tunggal ini bisa diselesaikan pada bulan Desember ini.
Sehingga di tahun 2025 pemerintah sudah memiliki data tunggal yang valid dan akurat karena setiap data bersifat dinamis. Setiap hari ada yang wafat, lahir, naik kelas maupun turun kelas ekonominya. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik akan memproses kumpulan data-data itu sebelum difinalkan menjadi data tunggal. Nantinya data yang digunakan oleh Kemensos, lembaga kementerian lainnya maupun pemerintah daerah akan sama, yaitu satu data, tidak berbeda-beda lagi. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, disebut-sebut akan diatur dalam peraturan Presiden Pepres yang saat ini tengah disiapkan. Menurut Menteri Sosial dalam dialognya di TV mengatakan bahwa Presiden memberikan arahan kita mulai dari penyempurnaan data dan sekarang sudah dikonsolidasikan oleh BPS, nanti akan menjadi semacam data tunggal. Kalau data tunggal ini terwujud, maka itu pertama kalinya kita di Indonesia memiliki data tunggal data. Ya sahabat-sahabat sekalian, data tunggal itu artinya data terpadu. Yang dulu DTKS, jadi itu hanya milik Kemensos. Dan lembaga yang memiliki data diserahkan semuanya ke satu lembaga, yaitu BPS. Disinkronisasikan, dikonsolidasikan, disilasasikan. Kemudian nanti setelah itu dikembalikan lagi ke kementerian. Dan ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh kementerian lembaga pemerintahan daerah dalam menyusun programnya. Jadi nanti datanya sudah data tunggal. Ya sahabat-sahabat YouTube sekalian, data Kementerian Sosial tidak ada data Bappenas, tapi datanya data tunggal. Nah sahabat-sahabat sekalian, data ini sekarang sedang dikonsolidasikan oleh BPS dan nantinya akan menjadi semacam data tunggal. Terwujudnya maka itu untuk pertama kalinya kita di Indonesia memiliki data tunggal. Kalau dulu DTKS, sekarang hanya milik Kementerian Sosial. Data diserahkan semua ke BPS, satu lembaga BPS disinkronisasikan. Nah sahabat-sahabat YouTube sekalian, menjadi pedoman bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah dalam menyusun program nantinya. Datanya sudah tunggal, tidak ada data Kemensos, tidak ada data Fanas, dan datanya tunggal, namanya data tunggal. Nah sahabat-sahabat sekalian, begitulah. Jadi ini bagi penerima manfaat bantuan sosial, mungkin ada rasa khawatir terkait dengan data yang digunakan tahun sebelumnya seperti data terpadu kesejahteraan atau DTKS diganti oleh data tunggal baru. Nah, penerima bantuan sosial yang sudah terdaftar di DTKS tidak perlu khawatir karena data baru itu justru akan menyinkronkan beberapa informasi agar bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan valid selama memenuhi persyaratan dan kelayakan penerima bansos. Mulai tahun 2025 pemerintah akan menerapkan itu. Dan sahabat-sahabat YouTube sekalian, informasi dari saya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.